Iya, iya Mbak Ais, Oke. siang hari ini saya Rini dan kebetulan di studio RRI kami mendapat kunjungan yang luar biasa begitu dari Kapolres Sampang begitu Mbak Ais dan juga para kasat reskrim, kemudian kasat lantas ya Pak ya, apalagi nih Pak, Narkoba. kasat narkoba. Wah, Iya. rame berarti Rini ya. Rame banget Mbak Ais. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih begitu oleh Pak Kapolres karena sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk mampir di RRI. Dan pada siang hari ini Mbak Ais, saya ada sedikit untuk berbincang-bincang begitu dengan Kapolres baru kita, Kapolres Sampang. Bagaimana Mbak Ais, boleh? Silakan. Oke, baik. Pendengar dari RRI Sampang di program Madura hari ini, kehadiran tamu yang sangat spesial karena pada siang hari ini kami mendapat kunjungan silaturahim dari jajaran Polres Sampang ya, dan kebetulan saat ini hadir secara langsung live Kapolres Sampang, Bapak AKBP Hartono. Saya sapa dulu Pak Kapolres pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam Mbak Rini Sujiati. Iya. Terima kasih waktunya. Iya, kabar baik Pak Kapolres pada siang hari ini. Alhamdulillah kabar baik. Baik. Tadi barusan ada kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang ada Iya. di Sampang. Kebetulan kami semuanya hadir di sana. Terima kasih waktunya Mbak Rini. Dikasih kesempatan ini kami akan menyampaikan kepada masyarakat. Iya. Bisa didengarkan di daerah lain. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Oke, RRI saat ini ada di ujung jari Pak Kapolres, jadi bisa mendengarkan RRI melalui aplikasi RRI Digital, melalui HP Android begitu Pak Kapolres ya. Baik Pak Kapolres, tadi ada acara tepatnya di Pendopo Bupati begitu ya Pak, ya, tentang pemusnahan barang bukti narkoba. Nah, kalau boleh Pak Kapolres menyampaikan begitu, seperti apa ini Pak peredaran narkoba khususnya di Sampang sendiri? Terima kasih Mbak Rini, kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Nusantara, khususnya masyarakat Sampang, bahwasanya tadi ada kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika dari Badan Narkotika Nasional yang langsung dihadiri beliaunya dari Jakarta, di Kepala BNN diwakili salah satu deputinya, yang mana kegiatan tersebut melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti, pemusnahan barang bukti narkotika. Di situ ada sabu-sabu dan ganja maupun bentuk yang lain. Kurang lebih beratnya 15 kilo, Iya. perkiraan 15 kilo lebih, dengan beragam yaitu dari sabu-sabu dan ganja. Yang dilaksanakan di Pendopo. Alhamdulillah kita semuanya melaksanakan, antusias masyarakat tadi dalam kegiatannya, para kiai juga hadir, para netizen, influencer, terus banyak tokoh yang lain menyaksikan betul-betul barang tersebut murni, betul-betul 100% barang narkotika. Barang bukti tersebut 15 kilo begitu Pak lebih. Kapolres ya. Termasuk di tadi ada 5 orang sebagai tersangka, dihadirkan juga, disaksikan oleh semua yang hadir. Insya Allah tadi juga di live juga kayaknya. Mudah-mudahan harapan kami dan kami juga sendiri dari Polres Sampang sudah melakukan pengungkapan kasus tanggal 18 hari Jumat itu sebanyak sekitar 1 kilo sabu-sabu. Iya. Insya Allah kurang 1 kilo, kurang dikit. Alhamdulillah ini menjadi prestasi Luar biasa begitu ya. Bisa melaksanakan pengungkapan kasus tersebut. Memang kami sudah membidik beberapa waktu lalu sampai target kami untuk maksimalkan. Kami menjabat baru 3 bulan, lebih dikit. Alhamdulillah kami sudah melakukan pengungkapan yang menurut ukuran kami, ukuran Polres, sudah cukup lumayan besar. Oke, itu dari 15 kilo Pak Kapolres, dari kira-kira dari untuk wilayah Sampang begitu. Ini daerah paling bisa dikatakan zona merah itu di mana begitu Pak Kapolres? Jadi untuk Sampang titik-titik yang terbanyak itu di Sokobana sama Ketapang.
sering terjadi terutama Sokobana. Itu Oke. agak Ini jadi sedikit merah lah. zona merah Nah, begitu. namun demikian tidak menutup kemungkinan di kecamatan-kecamatan yang lain sebanyak 14 kecamatan ini kami juga tidak underestimate, artinya kita tetap mewaspadai peredaran narkoba tersebut. Oke. Ya. Oke, tadi acara pemusnahan barang bukti begitu Pak. Barangkali bisa dijelaskan begitu Pak kepada pendengar RRI. Bagaimana sih cara pemusnahan barang bukti begitu Pak? Jadi, Karena kami tidak melihat langsung ya. begitu kan Pak. Jadi sistem pemusnahannya yaitu mereka ada alat khusus, Iya. ya, barang-barang yang sudah dikemas dalam bentuk kiloan itu tadi sudah dicek semua sebelum dilakukan pemusnahan, dicek oleh laboratorium forensik, termasuk di situ disaksikan dari tokoh masyarakat, influencer, termasuk netizen, tokoh yang lain melihat langsung dan menguji menggunakan alat tersebut. Nama alatnya kami tidak begitu paham, tapi kami paham betul alat itu diuji, dan di situ dibuktikan bahwa ini benar-benar murni barang narkotika, artinya benar-benar bukan palsu lah intinya begitu. Setelah semuanya dilakukan pengujian, disaksikan, terus di video, di foto oleh semua masyarakat, semua media, mengambil gambar dan video. Selanjutnya dilakukan pemusnahan di tempat yang agak jauh dari gedung, agak ke depan dekatnya pintu gerbang. Disitulah dilakukan pembakaran dengan cara dimasukkan di suatu kotak tersebut yang disiapkan sebagai alat pembakar. Setelah kebakar, untuk asapnya sudah ada teropong ke atas. Teropong khusus lah begitu. Seperti pabrik tebu itulah, kira-kira seperti itu. Nah, teropong naik ke atas. Di situ tadi 5 kilo dulu, 5 kilo. Jadi ada tiga kali session kalau tidak salah. Tadi session pertama saya berpindah memasukkan barang bukti tersebut, selanjutnya ditutup, dilakukan pembakaran. Setelah menunggu beberapa menit baru terhenti, sudah dinyatakan betul-betul terbakar, dibuka, terus datang lagi lah barang berikutnya. Oke. Insya Allah sudah sampai saat ini semuanya sudah terbakar. Jadi 15 kilo itu sudah hangus terbakar begitu ya Pak Kapolres ya? Betul-betul di tempat pembakaran. Oke. Barangkali apa ini Pak Kapolres antisipasi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Sampang sendiri begitu untuk meminimalisir gitu atau mencegah adanya peredaran narkoba lah khususnya di Sampang sendiri begitu Pak Kapolres, khususnya di daerah yang tadi dikatakan zona merah. Ya. Terima kasih. Jadi kami akan menggandeng pemerintah daerah, khususnya dari dinas-dinas yang punya berkaitan dengan penyuluhan, berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan desa untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sendiri dari pihak Polres, dari fungsi narkoba dan fungsi Bimas itu akan melaksanakan penyuluhan di beberapa desa-desa, termasuk itu nanti akan dihadirkan para tokoh, terutama para klebu, tokoh kiai, tokoh agama. Di situ akan kita jadwalkan. Selanjutnya dari Bimas akan melaksanakan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah. Itu ada tiga sistem yang kami lakukan, yaitu dari tokoh tadi, dari pemerintah daerah, dari kegiatannya ada di kemasyarakatan, termasuk di sekolah. Jadi ada tiga poin yang melakukan untuk pencegahan terhadap adanya penyebaran penyalahgunaan narkoba. Oke, ini langkah efektif yang barangkali dilakukan oleh Polres Sampang sendiri begitu ya Pak Kapolres. Oke Pak Kapolres, kita bergeser ke tadi narkoba begitu ya. Kemarin saya sempat berbincang-bincang begitu dengan Polres Bangkalan, kebetulan dengan Kasat Lantas Polres Bangkalan, karena ini maraknya tentang curanmor yang dari penjualan curanmor bodong begitu, motor bodong begitu atau kendaraan bodong dari luar Madura ini masuk. Terima kasih Mbak Rini. Jadi langkah-langkah yang sudah kami laksanakan sejak saya masuk pertama kali dinas pada tanggal 15 Januari 2025, jadi awal tahun kami baru melaksanakan tugas yang baru. Langkah-langkah yang sudah kami laksanakan tentang mengantisipasi adanya pemakai kendaraan yang tanpa dokumen ataupun tanpa STNK. Bahkan banyak masyarakat yang tidak pakai helm. Artinya ini bukan serta-merta kami menginginkan
untuk kepentingan kita. Iya. Ini untuk memurni untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, kenapa kita razia semua kendaraan yang tidak pakai helm? Iya. Ini pada prinsipnya kami sayang pada masyarakat. Karena kita yang dalam keadaan berkendaraan motor, khususnya sepeda motor, ini rawan terjadinya kecelakaan. Nah, apabila masyarakat itu berkendaraan tidak menggunakan helm, karena kita tidak tahu perjalanan kita apakah tidak Aman apakah apa tidak, kecelakaan. Nah, begitu. di situ kita sama-sama tidak tahu. Karena kita sudah hati-hati pun kalau namanya kecelakaan bisa saja ditabrak dari belakang atau dari samping, diserempet misalkan. Nah, ini kalau tidak pakai helm, artinya apa? Kalau benturan kepala ini kena benturan keras, jatuh aspal atau kena benda keras yang lain, ini bisa menimbulkan gagal otak. Artinya kepala ini sangat rawan. Resiko tinggi. Resiko tinggi. Nah, artinya apa? Kalau seandainya masyarakat ini semuanya tertib pakai helm, insya Allah terkurangilah resiko terjadinya kerawanan kecelakaan apabila benturan kepala. Ini yang penting. Karena apa? Kalau menurut pandangan saya, kalau tangan patah pun masih ada tangan palsu kan gitu kira-kira. Iya. Tapi kalau udah kepala begitu kalau ya. namanya sudah gagal otak, itu bisa cacat seumur hidup, bahkan bisa menyusahkan keluarganya yang masih hidup. Jadi itu yang terpenting. Yang kedua, berkaitan dengan kendaraan yang tidak ada dokumen surat-surat STNK terutama. Ini penting kami sampaikan. Ini juga untuk kepentingan masyarakat. Artinya bukan hanya kepentingan polisi. Iya. Artinya begini, mereka masyarakat ini apabila berkendaraan membawa dokumen STNK-nya masih hidup, artinya bukan kendaraan yang STNK-nya sudah tidak diperpanjang lagi. Ini tujuannya apa? Kalau mereka masyarakat ini kecelakaan di jalan, akan ditanggung asuransi jasar harja. Tapi kalau misalnya mereka kecelakaan tidak ada dokumennya STNK ataupun ada STNK yang sudah mati, ini tidak bisa didukung dengan asuransi jasar harja. Iya. Ini sebenarnya yang terpenting, bukan kepentingan polisi. Bahkan polisi tujuannya Polres ini rahasia ini untuk tujuan polisi bukan. Justru kami menyelamatkan masyarakat ini, kasihan. Jadi kalau misalkan masyarakat ini kecelakaan dengan dokumen yang tidak sah, artinya mati ataupun tidak ada STNK-nya, itu tidak bisa di-cover dengan adanya asuransi BPJS. Karena ini sifatnya kecelakaan. Jadi ini harus bisa dibedakan, harus dipahami oleh masyarakat. Jadi artinya jangan seolah-olah kepentingan polisi. Jangan seolah-olah polisi ini mencari-cari kesalahan masyarakat. Ini yang harus sama-sama kita pahami dan harus kita sadari bersama. Untuk kepentingan masyarakat itu sendiri yang pada prinsipnya yang kami lakukan di Polres Sampang. Hal ini sudah kami lakukan sejak kami masuk sampai sekarang, bahkan ini berjalan tiap hari terus. Tiap hari begitu. Tiap hari, razia tiap hari begitu ya Pak Kapolres ya. Jamnya tidak tentu karena jamnya kalau kita tentukan otomatis mereka kabur. Tentunya juga tidak bisa kami tentukan. Iya. Sampai Banyumates, Sokopanya, Ketapang, sampai ke Sreseh, barangkali yang ada jalan besar bagus, jalan besarnya. Oke, tapi dalam razia itu apakah tidak ditemukan untuk kasus yang membawa narkoba dan lain sebagainya ini Pak Kapolres? Itu balik lagi ke narkoba. Kita upayakan maksimalkan apa yang menjadi barang bawaan yang mungkin dikategorikan atau barang larangan, pasti kami lakukan juga. Tapi memang jarang ada yang selama ini sangat kecil kemungkinan ada membawa seperti itu. Tapi tetap kami upayakan, bahkan beberapa waktu yang lalu kedapatan mereka membawa sajam sejenis. Bawa sajam ada, ditemukan juga itu Pak Kapolres. Oke. Pak Kapolres, barangkali apa ada kendala begitu, kendala terbesar dalam upaya pemusnahan dan pemberantasan narkoba di Sampang? Maksudnya dampak pemusnahan terhadap peredaran narkoba begitu Pak Kapolres. Jadi begini, kalau kendala pasti banyak kendala yang kami alami di sini karena masyarakat sendiri sebenarnya kalau masyarakat kooperatif mau membantu kita, insya Allah peredaran akan semakin berkurang. Karena apa? Yang kami kesulitan di sini sebenarnya di suatu kabupaten ini ada kecamatan ada desa ada dusun ada RW RT. Pasti saya sedikit banyak masyarakat di sekitarnya tahu aktivitas tetangganya, itu tahu bahwa dia sebagai pengedar, sebagai
pengguna, sebagai bandar misalkan, dia pasti tahu. Cuman mereka kata-katanya tak oneng semua. Artinya Bapak mereka sudah tahu tidak ya arti mau, Pak Oneng ya, Pak? tidak mau berurusan, Iya. tidak peduli, dan mereka tidak mau keterlibat nanti nanti saya jadi saksi, jangan sampai nanti diancam dan seterusnya. Ini yang Ketakutan menjadi begitu. kendala kami. Kalau ini semuanya masyarakat peduli dan dia aktif, insya Allah peredaran narkoba ini di wilayah kita betul-betul sangat berkurang, pasti saya jamin pasti berkurang. Tapi disitulah kendala-kendala kami. Oke. Bahkan kami di dalam melaksanakan upaya pengungkapan sudah kita lakukan, orangnya sudah dicurigai pun, bahkan pernah yang dilakukan oleh narkoba dari provinsi ada perlawanan. Iya, Pak Kapolres, kira-kira yang terakhir ini Pak, apa dampak barangkali dari pemusnahan terhadap peredaran narkoba sendiri begitu Pak Kapolres? Jadi dampaknya insya Allah kan berharap dengan adanya pemusnahan barang bukti yang ada di Sampang dan 15 kilo lebih ini, Yep. harapan kami masyarakat akan menyadari tahu pentingnya manfaatnya apabila di wilayah kita terbebas dari narkoba. Karena kalau sudah kita kecanduan narkoba ini, yang jelas Bahayanya luar organ biasa. tubuh kita, pikiran kita sudah rusak, mental kita sudah rusak. Artinya kalau sudah mentalnya rusak, organnya rusak, otomatis dia tidak akan bisa cerdas dalam berpikir. Terutama bagi remaja-remaja yang masih punya harapan masa depan bangsa. Oke. Ya. Ya. Pak Kapolres, yang terakhir barangkali karena kita berjejaring begitu Pak dengan RRI Sumber untuk berbagi informasi begitu. Yang terakhir barangkali ada titik tekan apa yang ingin disampaikan oleh Polres Sampang sendiri begitu Pak kepada para pendengar RRI yang saat ini tengah mendengarkan kita Pak. Terima kasih para pendengar RRI yang berbahagia di seluruh Nusantara, bahwasanya mari kita sama-sama perangi narkoba, karena narkoba ini betul-betul merusak generasi bangsa. Iya. Jadi kalau masyarakat kita sudah tercandu narkoba, mereka saya yakin dia tidak akan bisa mampu berpikir secara cerdas, sehingga disitulah adanya negeri ini akan keterbelakangan. Karena ini bagian daripada Ini dari redaksi terkait dengan informasi hoax sebuah video dengan narasi arus lalu lintas macet dengan jembatan penghubung di Pasar Teko, Kabupaten Pamekasan yang tersebar hari ini. Informasinya itu merupakan informasi yang hoax dari pendengar. Detailnya nantikan nanti akan langsung bersama rekan Purwis Wantara dari kawasan Sumeneb. Tentu